Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik mahasiswa, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya yang ketiga ya. Kemarin materi kita sudah sampai di SAP ya, software aplikasi perusahaan. Ini contohnya yang pada umumnya sekarang perusahaan-perusahaan ini sudah menggunakan sistem terintegrasi seperti SAP dan ERP ya, kira-kira begitu. Kita lanjutkan ke pendekatan untuk integrasi sistem informasi ya. Ada beberapa pendekatan. Nah, ini kita bisa lihat di di handout kita ya. Di slide kita ini ada pendekatan bertahap ya. Satu, mulai dari bawah dan memanfaatkan sistem informasi existing ya. Jadi dari bawah bertahap ya, disambung per modul ya. Nanti setelah selesai baru disambungkan ya, atau diintegrasikan ke beberapa sistem ya. Mungkin kalau saya ilustrasikan di kampus lah ya. Kalau di perusahaan saya tidak tahu Pak, karena saya yakin kalau di perusahaan itu sistemnya luas dan kemungkinan ada mahasiswa belum tentu bisa menjamah seluruh bisnis proses yang ada di perusahaan ya. Kecuali mungkin kalau Anda pernah bekerja di SAP atau di ERP salah satu perusahaan, saya yakin secara sistem ya, modul-modul sistem yang ada di perusahaan yang tadi saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Mungkin yang ini nih ya, kita lihat. Nah, yang ini ya, ini adalah modul-modul yang ada di perusahaan ya. Nah, mungkin kalau materi kita ini sekarang saya berikan pendekatan contohnya di kampus saja lah ya. Jadi kalau di kampus itu kita perhatikan ada beberapa alur sistem yang kita perhatikan nih, dari mulai daftar, habis daftar bayar, habis bayar ngisi KRS ya, habis ngisi KRS biasanya perkuliahan, habis perkuliahan biasanya absen ya, habis absen biasanya ada nilai KHS, habis nilai biasanya berputar lagi ke KRS lagi dan seterusnya sampai memenuhi SKS yang sudah ditentukan ya. Nah, setelah selesai KHS KHS semua terpenuhi, misalkan 150 sekian SKS, terus selesai ya, terus skripsi, habis skripsi mungkin nanti ada satu proses pembayaran lagi ya, pengambilan wisuda, baru nanti setelah wisuda ngambil ijazah ya, sampailah kepada menjadi alumni, kurang lebih gitu ya. Nah, itu dari setiap modul-modul itu dibuat dulu. Jadi kalau kita mau membuat satu kampus ya, kita bikin dari mulai misalkan pendaftaran dulu, sehingga nanti akan nyambung ke bagian keuangan ya. Ya, biasanya di dalam pendaftaran itu ya, yang benar itu ada proses di situ namanya persyaratan yang harus dipenuhi, dokumen-dokumen ya, foto ya, termasuk di dalamnya tes ya, terus juga pembayaran, biasanya gitu. Nah, dibuat dulu sistem pendaftaran sampai bayar, baru masuk ke tahap berikutnya ya, dan seterusnya. Nah, ini contohnya begitu ya, dimulai dari bawah sampai existing itu sampai selesai pekerjaan dalam satu modul ya. Nah, berikutnya sistem informasi dirangkai mengikuti pola integrasi dan kebutuhan informasi akan datang. Nah, ini lebih kepada membangun sebuah sistem informasi untuk diintegrasikan itu dengan menggunakan pola ke depan ya. Mungkin pola ke depan itu biasanya lebih kepada sistem keuangannya ya. Jadi mungkin yang dulu itu pembayaran langsung menggunakan e-banking, mungkin sekarang dengan menggunakan mungkin e-banking juga tapi dengan menggunakan teknologi QR code mungkin. Jadi sistem sudah dirancang ke arah sana. Kira-kira seperti itu gambarannya ya. Ini membuat sebuah pola
kebutuhan informasi akan datang. Terus yang berikutnya adalah butuh waktu yang lama dan konsisten agar tidak gagal. Nah, ini biasanya kalau membangun sistem terintegrasi begitu, biasanya sih memang waktunya panjang dan berjalan bertahap ya, seperti tadi mulai dari bawah dulu gitu. Itu bisa bertahun-tahun ya. Tetapi ada juga yang memang butuhnya cepat ya. Maka tim projectnya ini yang diperbanyak biasanya gitu. Jadi mungkin pekerjaan sistem ini pengen selesai 1 bulan, maka dibangun oleh tim yang cukup lumayan banyak orangnya dari berbagai keahlian masing-masing, dari programmingnya ya, dari orang database-nya, orang jaringannya ya, orang server dan lain sebagainya ya. Itu biasanya diperbanyak orangnya sehingga pekerjaannya menjadi cepat gitu, terutama mengenai masalah entry data ya. Biasanya gitu dipercepat gitu ya. Terus berikutnya adalah relatif lebih murah ya. Kalau kita menghitung secara keseluruhan sebenarnya sih harganya memang mahal 1M gitu. Tetapi kalau kita hitung dengan jangka waktu misalnya 5 tahun, itu dokumen kertas nggak beli gitu ya. Terus orang yang tadinya banyak jadi sedikit, sehingga kalau kita kumulatif dalam waktu yang katakanlah tahap pertama ya, itu 5 tahun, itu sebenarnya lebih murah gitu. Mungkin kalau menggunakan sistem manual ya, orangnya banyak yang kerja, dokumen banyak, kertas banyak, filing belum tempatnya dan lain sebagainya, itu dikonversi ya, itu jauh lebih mahal ketimbang kita membeli sistem, walaupun mungkin harga sistem itu mencapai miliaran ya. Tapi menghitungnya bukan pada waktu beli, tapi menghitung pada waktu setelah 5 tahun beli sistem, setelah 5 tahun, maka 5 tahun berikutnya itu udah nilai untungnya, artinya udah kelebihan untung, bukan cuma relatif murah tapi sebenarnya untung begitu ya. Nah, terus yang berikutnya adalah butuh strategi khusus non teknis ya, termasuk political will dari pimpinan. Nah, biasa sih kalau setingkat kampus atau perusahaan ya, dampak dari pimpinan itu kan ada pimpinan yang tidak ada yang berhigh tech ya, berteknologi pimpinan. Ada juga yang memang dia enggan berteknologi gitu ya. Jadi biasanya sistem terintegrasi ini diminati atau dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan yang pimpinannya itu biasanya sudah mengakomodir kebutuhan teknologi. Jadi yang sudah ngerti. Kalau pimpinannya gaptek mah biasanya sih jarang ya sistem dipergunakan gitu ya. Jadi ini tergantung daripada pimpinannya. Nah, makanya Anda nih sebagai orang komputer nanti dimanapun Anda kerja atau dimanapun Anda berada, rasa-rasanya sistem ini harus dinomorsatukan karena ujung-ujungnya relatif murah ya, mudah, bahkan untung sebenarnya gitu ya kalau dihitung secara jangka panjang. Nah, integrasi harus didasarkan pada sasaran yang jelas. Pada akhirnya integrasi harus bermuara pada perbaikan proses layanan. Nah, ujung-ujungnya apa? Pelayanan ya. Kalau di kampus siapa yang dilayani? Ya mahasiswa. Nah, sekarang Anda bisa rasakan bagaimana pelayanan kampus itu. Sudah ada yang sudah ada tapi tidak mencerminkan, tidak membuat nyaman ya. Mahasiswa tidak membuat nyaman dengan adanya sistem. Berarti itu sebenarnya tidak didasarkan pada sasaran yang jelas. Mestinya kalau misalkan ada sistem terintegrasi ya atau tersistem, maka seluruh komponen yang menjadikan sebagai layanan ya atau yang harus dilayani itu sih nyaman ya. Contoh ya, misalkan kalau Anda nih sekarang di Pranata ini nilai, nah, nilai itu mestinya sih Anda sudah terlayani dengan baik karena sudah ada sistem. Misal contoh gini, ketika Anda nanti perkuliahan terus ujian selesai, nilai diinput oleh dosen,
sudah keluar langsung Anda bisa lihat. Kalaupun misalkan wah nilainya bermasalah nih, maka harus ada sistem yang menjamin Anda bisa langsung bisa ikut ujian susulan atau Anda bisa ikut ujian perbaikan. Itu secara sistem yang nanganin, terlepas dari nanti ada hubungannya kepada keuangan begitu ya. Jadi Anda terlayani dengan sistem gitu ya. Kalau memang sistem membuat Anda susah, ya berarti itu harus dilakukan evaluasi terhadap sasaran daripada sebuah sistem itu sendiri ya. Nah, kalau pelayanan itu kemana muaranya? Fokus pada proses-proses bisnis, birokrasi ya, bukan pada sistem-sistem informasi. Jadi birokrasinya harus diperbaiki, birokrasinya harus dibedah ya, sehingga nanti akan menjadikan sebuah layanan yang nyaman ya gitu. Terus secara fisik, perhatikan alur-alur yang terbentuk dari rangkaian aktivitas. Nah, kalau di sini nih contohnya sistem layanan keluhan masyarakat nih ya. Nah, mungkin kalau di kampus kita keluhan dari mahasiswa apa sih? Nah, itu yang harus diperbaiki sehingga sistem harus bisa menjawab, kurang lebih begitu ya. Nah, terus strategi integrasi itu apalagi, yaitu identifikasi pihak-pihak yang terlibat, peran ya, tugas, kewenangan, dan aktivitas yang dilakukan. Rangkailah semua ini ke dalam alur yang telah ditetapkan ya. Kesamaan pandangan terhadap integrasi ya, perlu dibangun nih, kesamaan pandangan. Biasa suka ribut nih di sini nih ya. Sama dukungan perlu disiapkan ya, dari SDM-nya, infrastrukturnya ya, tata kelola ya, legalitas dan lain sebagainya lah, kurang lebih gitu. Oke, mungkin materi hari ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan Anda sudah bisa memahami yang berkaitan terhadap strategi atau pendekatan dari sistem terintegrasi ya. Oke, mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.